Yamimaho Yamimatoi Jigengiri. Ya, kapten dari Black Bull, orang yang sangat dipercayai oleh Julius Novachrono, Yami Sukehiro. Setelah kembali mengikuti kisah petualangan di negeri para sihir dan anti sihir, kali ini kita kembali dengan mengisahkan seorang tokoh yang powerful, berandalan dan populer dalam cerita Black Clover. Dia adalah si pengguna Master Key, Dark Magic dan juga bergelar sebagai Hakaisin. Yami Sukehiro memang luar biasa. Namun saat ini ia lengah dan menjadi tawanan dari Zenon bersama dengan William Vengeance demi membangkitkan ritual kebangkitan Qliphoth. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome to DRTV channel. Sebagai pembuka dari cerita ini, kita akan kisahkan kalian bagaimana nasib dari seorang seperti Kapten Yami Sukehiro di tengah tawanan dari Dark Triad. Di setiap kisah anime, selalu saja ada tokoh atau karakter pendukung yang ia lebih dicintai oleh para fan. Jika di Naruto itu ada Itachi, AOT itu ada Levi, One Piece mungkin ada Podgas, maka Black Clover itu ada Kapten Yami. Yami Sukehiro memiliki penampilan cool dengan tubuh kekar dan ia dikenal karena keberandalannya dan keberaniannya dalam pertempuran. Itulah kenapa ia salah satu yang paling disegani dalam kesatria sihir kerajaan Clover. Masalahnya nih, ia adalah kapten dari kelompok yang dicap sangat kacau dan anggotanya itu adalah orang-orang yang disebut sebagai gagal. Tapi berkat kaptennya yang bodoh amat dengan perkataan orang lain itu, kini para anggota dari Black Bull menjelma dan termotivasi untuk terus melampaui batasan dalam diri mereka masing-masing. Yami memiliki kebiasaan buruk, ia suka mengintimidasi orang lain dan selalu menyuruh para anggotanya untuk terlibat dalam sebuah pertempuran. Prinsip ini tentu berkebalikan dengan kapten seperti Nozel Silva. Kisah Yami yang dahulu terdampar saat masih sebagai nelayan ke sebuah kerajaan orang-orang jenius Clover, ia akhirnya bertemu dengan seorang bernama Julius Novachrono muda dan ia masih menjabat sebagai kapten dari skuad Greydeer. Saat itulah, akhirnya Yami bergabung dengan Julius dan akhirnya menjadi anggota Clover Kingdom. Julius bahkan memiliki pandangan lain soal Yami. Itulah kenapa ia memberikan Yami amta kepercayaan sebagai kapten dari kesatria sihir. Awal semula bagaimana Yami mendirikan skuadnya yaitu Black Bull. Dalam kerajaan Clover sendiri, Yami ini memiliki julukan terkenal sebagai Hakaisin atau Dewa Penghancur. Ya, ini mungkin karena kebiasaannya yang kadang suka ugal-ugalan sih. Salah satu kenapa orang ini begitu disegani karena ia memiliki sesuatu bernama Ki. Ini adalah teknik super langka dari bangsa Clover yang hanya dimiliki oleh Yami sendiri atau mungkin dari masa lalunya dahulu. Ki sendiri adalah teknik yang begitu mirip dengan Kenbun Soku no Haki, atau ia bisa membaca dari arah mana lawan menyerang meskipun tanpa Yami melihatnya. Refleks dari Ki Yami inilah yang mengagumkan, bahkan seseorang seperti Julius atau bahkan Fuego Leon mengakui akan hal tersebut. Nah, pada dasarnya, sihir dari kekuatan Yami ini adalah kegelapan atau yang disebut sebagai Dark Magic. Ia bisa memanipulasi kegelapan melalui pedangnya dan membuat area sekitar itu menjadi sangat mencekam. Sihir Black Hole adalah salah satu keahlian dari Kapten Yami Sukehiro. Lalu, sebelum kita bahas ke chapter akhirnya, di mana kondisi Yami setelah tertangkap oleh Zenon, kita kisahkan dulu bagaimana Dark Magic ini dikatakan sebagai salah satu kemampuan yang berbahaya dan Yami ini memiliki banyak evolusi dari tekniknya tersebut. Oke, pertama kita lihat dari sihir pedang hitam. Katana milik Yami ini bisa dirinya selimuti dengan sihir kegelapan miliknya. Dengan pedang hitam ini, ia dapat menambahkan ukuran pedangnya karena warna hitam tersebut. Beberapa kali dalam pedang hitam ini, Yami melawan para musuhnya bahkan saat menjauhkan Charlotte Rosalee dari makhluk menjijikan kala itu. Kedua adalah pemotong tanpa cahaya. Yami masih bisa menembakkan tebasan kegelapan hanya dalam waktu yang terbilang super singkat. Bahkan karena sihir kegelapan, maka pelindung apapun yang terkena tebasan tersebut akan lenyap. Di beberapa adegannya jika kita ingat, ada seseorang terkena tebasan kegelapan ini, maka target tersebut akan berakibat fatal. Cukup mengerikan sih. Tapi jika kita ingat itu ada yang ketiga, itu adalah tentang tekniknya Black Hole. Nama yang tak asing lagi di kalangan teknik-teknik jahat, kuat dan penuh misteri, ya Black Hole pada dasarnya sudah dikenal sangat luas. Karena mampu menyerap apapun, benda apapun, dan memang semengerikan itu sih. Yami Sukehiro sendiri merupakan pengguna teknik kegelapan Black Hole. Ia bisa menyerap sihir apapun dengan tekniknya ini. Waktu melawan pemimpin dari A Midnight Sun yang menggunakan sihir cahaya, Yami bisa memusnahkannya dengan sihir kegelapan hanya dengan memutarkan pedangnya bak seperti Black Hole seperti biasanya.
Salah satu sihir kegelapan milik Yami yang terkuat itu adalah tentang sihir pembelah dimensi. Ia dapat membelah apapun yang ada di depannya dengan sangat mudah. Teknik pembelah dimensi ini dapat membelah sihir apapun selama masih berwujud. Ini pernah terjadi saat Yami menggunakannya ketika membelah pelindung sihir Veto saat dirinya ingin menghancurkan kuil bawah laut beserta penduduknya. Dengan teknik pembelah dimensi, Yami ini juga mampu membelah sihir ruang milik Valtos yang tidak bisa disentuh oleh sihir biasa. Dan kelima, itu sihir kegelapan Equinox. Teknik inilah yang kami sebut sebagai salah satu di tingkatan terkuat. Dengan kemampuan dark magicnya, Yami bisa membelah apapun seperti dimensi dengan jangkauan yang sangat luas. Teknik ini diperlihatkan beberapa kali ketika dirinya membelah iblis dari jarak yang jauh dan mengagetkan semua rekannya kala itu. Padahal nih, saat pedang anti sihir Asta saja tidak mampu menggoreskan iblis tersebut. Tapi Yami dengan kegelapan Equinox bisa membelah jadi dua dengan jarak yang super jauh. Namun sebenarnya setelah Timeskip dan baru-baru ini, Yami sendiri telah mengembangkan kemampuannya ke titik batasnya. Pertempurannya pada beberapa chapter lalu ketika menghadapi salah satu Dark Triad Dante, Yami menggunakan teknik-teknik tingkat lanjut lagi. Ya, Mana Zone Black Blood. Dimana kemampuan ini adalah bentuk dari darah hitam setelah terkena gravitasi dari Dante sendiri. Kemampuan ini sebenarnya adalah salah satu dari pengembangan Mana Zone. Selain itu, Yami juga menggunakan teknik baru lagi yang disebut sebagai Dark Magic Dark Moon. Ini adalah teknik sihir dari pengembangan Black Hole dan Yamimaho Kuromayo, dimana sihir ini meniadakan gravitasi anti sihir Dante dan ia bisa mengkombinasikannya dengan sihir Dimension Slash untuk menahan serangan sihir tersebut. Dan kami pikir teknik tertingginya saat ini adalah Mana Zone Dark Clocked Aya Slash. Kemampuan dari kombinasi Mana Zone sekaligus, teknik pedangnya, dan sihir kegelapan yang ia kombinasikan sampai ke batas dan akhirnya bisa menebas Dante. Yami adalah kapten pengguna Grimoire Daun 3, tapi yang membuatnya istimewa karena dirinya itu terpilih sebagai pengguna sihir kegelapan. Dan ini dalam cerita Black Clover memang cukup langka karena sihir kegelapan sendiri biasanya itu dalam kategori yang jahat. Masalahnya setelah itu, Zenon membantu Dante dan akhirnya Yami lengah serta terkena serangan dari sihir tulang milik Zenon. Ini adalah teknik yang sama yang digunakan kepada Kapten William Vengeance. Saat ini, orang sekuat Yami memang tengah disandra oleh para Dark Triad dan para pasukan Kapten Kesatria Sihir telah menuju ke lokasi dengan dibantu oleh wakil kapten dari Black Bull sendiri yang badass yang baru muncul kemarin itu dalam beberapa chapter bernama Nudge. Ritual kebangkitan adalah sebuah lingkaran sihir besar yang ditengahi dengan 4 fungsi. Salah satunya adalah tempat kebangkitan Clipot di tengah, dan yang 3 lainnya adalah anggota Dark Triad yang mengaktifkan ritual tersebut. Itulah sebabnya keberadaan Kapten Yami dan Kapten Vengeance sangat berguna bagi mereka, karena hanya dengan perantara sihir kegelapan dan sihir pohon Yggdrasil, Clipot sendiri tersebut bisa dibangkitkan. Nah, bicara sedikit nih, jika kita mengacu ke beberapa hal anime, pohon Yggdrasil sendiri bukanlah sembarangan pohon. Ya, bahkan ada di cerita seperti Asgardian, Odin, Loki, atau bahkan di cerita Saint Seiya dahulu. Sementara kita tahu sihir kegelapan juga sangat populer di beberapa karakter anime lainnya, sebut saja sebagai Yonko Kurohige. But also, Yami dan William adalah syarat terpenuhinya kebangkitan dari Clipot sendiri. So guys, jadi itulah pembahasan mengenai nasib dari Yami Sukehiro setelah ia menjadi tawanan dan berusaha diselamatkan oleh para kapten dari kerajaan Clover Kingdom. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya memberikan sedikit informasi dan inspirasi setiap pembahasan kisahnya di tiap anime. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.